Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Hasanah dari kelas A2 semester 2. Nomor induk mahasiswa saya 211F10129. Di sini saya akan memberikan tentang tutorial pembelajaran akademik pada anak berkesulitan belajar atau lambat belajar. Anak berkesulitan belajar sendiri adalah anak yang secara nyata memiliki hambatan atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik khusus maupun umum. Ini biasanya disebabkan karena adanya disfungsi neurologis atau sebab-sebab lain yang menyebabkan prestasi anak menurun dan beresiko tinggal kelas. Untuk penyebabnya sendiri, biasanya anak berkesulitan belajar ada dua, faktor dari dalam dan juga luar. Biasanya, faktor internalnya adalah luka pada otak, sehingga membuatnya tidak bisa menguasai materi. Faktor genetik bisa juga menyebabkan anak berkesulitan belajar atau lambat belajar. Tidak ada motivasi dalam hidup, sehingga menyebabkan anak itu kurang semangat dalam menyerap semua ilmu yang didapat. Untuk faktor eksternal atau faktor luar, biasanya dari strategi pembelajaran yang keliru. Ini biasanya pendidik kurang dalam memberikan pengajaran terhadap anak, sehingga anak tersebut tidak mudah menangkap apa yang ingin disampaikan oleh pendidik. Dan juga pembelajaran yang tidak membangkitkan motivasi belajar. Terkadang seorang pendidik hanya mengajarkan poin-poin pentingnya saja, tetapi pendidik tidak mengajarkan tentang mengapa ilmu tersebut penting untuk dipelajari, sehingga pendidik tidak dapat membangkitkan motivasi anak tersebut dalam belajar. Dan faktor dari luar bisa juga dari keluarga, biasanya dari pertengkaran ayah dan ibu atau kekerasan, atau bisa penyebab lainnya. Itu juga bisa menyebabkan anak malas untuk belajar dan juga tidak dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Untuk jenis-jenis kesulitan belajar ada disleksia, diskalkulia, disgrafia, dispraksia, ada juga auditory processing disorder, dan juga visual processing disorder. Jadi yang dimaksud disleksia di sini adalah anak yang kesulitan dalam mengolah bahasa. Dan diskalkulia sendiri dapat diartikan sebagai anak yang berkesulitan dalam berhitung. Biasanya anak-anak dengan hambatan diskalkulia prestasinya sering menurun di mata pelajaran matematika. Disgrafia, anak kesulitan dalam menulis. Biasanya anak ini kesulitan dalam membedakan B dan D, atau biasanya tulisannya tidak jelas. Auditory processing disorder, kesulitan membedakan bunyi. Seperti dia kesulitan dalam menangkap apa yang disampaikan.
Ada juga visual processing disorder, kesulitan dalam menginterpretasi informasi visual. Dan terakhir ada dyspraxia, gangguan sensori integrasi, atau lebih disimpulkan kesulitan dalam motorik halus. Untuk strategi pembelajaran sendiri, sebelumnya bisa dimulai dari mengenali karakteristik anak berkesulitan belajar tersebut. Dengan mengetahui atau menggali informasi tentang anak tersebut, kita dapat mudah memikirkan strategi apa yang harus diajarkan kepada anak berkesulitan belajar. Untuk anak berkesulitan belajar dan lambat belajar, perbedaan dari anak berkesulitan belajar dan lambat belajar adalah dilihat dari IQ. Biasanya, anak kesulitan belajar memiliki IQ lebih dari 90, sedangkan anak dengan lambat belajar memiliki IQ sekitar 70 sampai 90. Dan dilihat dari kesulitan dalam mata pelajaran. Biasanya anak yang berkesulitan belajar kesulitan dalam satu mata pelajaran, sedangkan anak yang lambat belajar kesulitan dalam semua mata pelajaran. Tentu saja seorang pendidik harus mengetahui apa hambatan yang sebenarnya yang dialami anak tersebut, sehingga mengetahui karakteristik anak sangat penting, karena anak berkesulitan belajar dan anak lambat belajar bersifat heterogen, tidak homogen seperti anak tunanetra, anak tunadaksa yang bisa dilihat. Materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan hambatan dari anak berkesulitan belajar tersebut. Kita harus mengetahui apa yang menjadi penghambat anak tersebut dalam memahami suatu mata pelajaran. Kita perlu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang tidak disukai dan disukai anak tersebut untuk menarik perhatiannya dalam minat belajar. Kita juga perlu memberikan motivasi belajar, bukan tentang pelajaran saja yang diterima, melainkan tentang untuk apa pelajaran tersebut atau apa pentingnya pelajaran tersebut bagi anak. Berikan anak berkesulitan belajar teman duduk yang baik dan juga pintar sebagai penolong metode ini dapat mengubah minat anak tersebut, karena biasanya anak seringkali melihat orang lain, seperti saat teman sebangkunya itu bekerja keras dalam belajar atau memahami sesuatu, anak tersebut akan juga mengikuti arahan dari temannya. Memberikan tugas tambahan. Dengan memberikan tugas tambahan, anak itu akan lebih belajar dan lebih meningkatkan pemahamannya.
Tugas belajar itu bisa berupa PR, bentuk teks atau tugas membaca. Menerapkan metode tertentu. Seperti yang kita ketahui, jika ingin anak berkesulitan belajar itu mendengarkan atau memahami apa yang ingin peserta didik sampaikan, kita harus menggunakan metode yang ampuh yang dapat membuat peserta didik dapat memahami tentang apa yang ingin disampaikan oleh pendidik. Hal ini akan membantu anak berkesulitan belajar tersebut dalam memahami dan meraih informasi yang telah disampaikan oleh pendidik. Seorang pendidik juga bisa melakukan atau mengikut sertakan anak tersebut dalam kegiatan khusus seperti les privat. Itu tidak bertujuan untuk meningkatkan akademik anak, melainkan untuk meningkatkan kemampuan anak dan memberinya harapan yang realistik dan dapat dicapai. Ajarkan konsep-konsep yang penting dan abaikan detail-detail yang tidak penting, agar anak lebih mudah menguasai dan menerima pengajaran yang ingin disampaikan oleh peserta didik. Pengulangan secara terus-menerus, seperti diulang sebanyak 3-5 kali. Dan juga dibutuhkan penguatan seperti praktek atau yang familiar untuk dapat membantu proses generalisasinya. Berikan instruksi secara lebih sederhana dan secara bertahap. Beri dukungan anak agar anak tersebut memiliki semangat untuk belajar. Dan peserta didik juga bisa melakukan bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan anak itu setiap hari. Dan bekerja sama agar orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan anak, termasuk akademiknya. Suasana keluarga yang harmonis akan membantu anak dalam membantu mendapatkan pembelajaran dan informasi dengan lebih cepat. Mungkin itu saja yang bisa dilakukan atau cara yang dapat membantu pembelajaran akademik untuk anak berkesulitan belajar atau lambat belajar yang bisa digunakan oleh peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dari pembelajaran akademik pada anak kesulitan belajar atau lambat belajar. Dan mungkin banyak kesalahan dari pengucapan yang telah saya ucapkan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.